Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Khairani, NIM 0302212051. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, semester kedua, tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya ingin menjelaskan materi bahasa Indonesia yang berjudul kata. Dalam KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan ataupun dituliskan, yang artinya kesatuan perasaan atau pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Menurut Araf, kata adalah satuan terkecil yang diperoleh setelah kalimat dan dibagi atas bagian-bagiannya dan mengandung sebuah ide. Sedangkan menurut Kus Hartanti, kata adalah satuan yang paling kecil atau terkecil. Dengan kata lain, setiap satuan yang paling kecil atau terkecil itu disebut kata. Maka dapat disimpulkan, pengertian kata ialah satuan bebas atau satuan paling kecil yang mampu berdiri sendiri dan memiliki sebuah arti. Atau lebih singkatnya ialah kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki arti. Kata terbagi atas dua macam satuan. Satuan pertama ialah satuan fonologi. Yang dimaksud dengan satuan fonologi ialah kata terdiri dari beberapa suku kata dan suku kata terdiri dari satu atau beberapa fonem. Yang kedua, satuan gramatik. Yang dimaksud dengan satuan gramatik ialah kata terdiri dari satu atau beberapa morfem. Ciri-ciri kata. Kata memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya ialah yang pertama, terdiri dari beberapa huruf. Yang kedua, memiliki arti. Yang ketiga, memiliki fungsi tertentu dalam tata bahasa. Yang keempat, kata dapat menjadi frasa, klausa, ataupun kalimat jika digabungkan dengan kata lain. Macam-macam kata. Menurut Krida Laksana, kata terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama ialah kata benda. Kata benda atau nomina ialah sebuah kata yang mengacu kepada benda yang abstrak maupun konkret. Fungsi dari kata benda ialah sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua adalah kata keadaan. Kata keadaan ialah kategori atau unsur yang bertugas untuk mempertahankan, memulai, ataupun mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat pernyataan. Yang ketiga, kata ganti. Kata ganti atau pronomina ialah kata yang mengacu kepada nomina lain. Kata ini berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Yang ketiga, kata ganti. Kata ganti atau pronomina ialah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Fungsi dari kata ini ialah untuk mengganti kata benda atau nomina. Yang keempat, kata kerja. Kata kerja atau verba ialah kata yang menyatakan tentang perbuatan, tindakan, proses, ataupun keadaan yang bukan merupakan sifat. Fungsi dari kata kerja ialah sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Yang kelima, kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia ialah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya benda, orang, binatang, dan lain-lain. Yang keenam, kata sandang. Kata sandang ialah kata yang mendampingi kata benda atau kata yang membatasi makna jumlah orang ataupun benda. Yang ketujuh, kata depan. Kata depan atau preposisi ialah kata yang selalu berada di depan kata sifat, kata kerja, kata benda yang berfungsi untuk membentuk gabungan kata depan atau frasa preposisional. Yang kedelapan, kata keterangan. Kata keterangan atau adverbia ialah kata yang memberikan keterangan kepada verba, adjektiva, nomina predikatif, ataupun kalimat. Yang kesembilan, kata sambung. Menurut Krida Laksana, kata sambung atau konjungsi ialah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi
hipotaksis. Yang ke-10, kata seru. Kata seru atau interjeksi ialah kata yang berfungsi untuk mengungkapkan seruan hati ataupun ungkapan perasaan yang lain. Bentuk kata. Bentuk kata terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kata dari dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kata dari luar bahasa Indonesia. Kata dari dalam bahasa Indonesia, kosakata barunya terbentuk dari dasar kata yang sudah ada. Jika kata dari luar bahasa Indonesia, kosakata baru tercipta melalui unsur serapan. Proses pembentukan kata. Di dalam pembentukan kata memiliki beberapa proses. Yang pertama ialah gramatikalisasi, yang kedua afiks atau imbuhan, yang ketiga reduplikasi, yang keempat komposisi, yang kelima konservasi dan modifikasi internal, yang keenam pemendekan.